Oke, anak selamat berjumpa kembali dengan Bu Neti. Kali ini kita akan membahas quiz 2.1 dan quiz 2.2 yaitu tentang elastisitas, review dan penerapan halaman 25 sampai dengan 26. Oke, kita mulai saja ya. Untuk yang nomor 1. Kawat A dan B terbuat dari bahan yang sama. Kemudian kawat A memiliki diameter 3 kali diameter kawat B dan memiliki panjang 2 kali panjang B. Berapakah perbandingan antara tetapan gaya kawat A dan B? Oke. Jadi diketahui nomor 1 diketahui ada kawat A dan B. Kawat di sini bersifat elastis. Kawat A dan B, di mana memiliki terbuat dari bahan yang sama. Kalau bahannya sama, itu artinya adalah modulus elastisitasnya sama. Modulus elastisitas. Modulus elastisitasnya sama. Modulus elastisitas itu E. Tapi ada buku lain yang menuliskan sebagai Y boleh. Ya, jadi di sini E-nya si A sama dengan E-nya si B karena terbuat dari bahan yang sama. Berikut diketahui lagi diameter kawat A itu sama dengan 3 kali diameter kawat B. Konsekuensi dari ini maka luas penampang A kan sama dengan 1/4 pi d kuadrat, ya kan? 1/4 pi d kuadrat karena dia berupa lingkaran. Sehingga kalau A ini kita punya lagi di sini 1/4 pi d kuadrat. Bedanya di mana ini? Bedanya adalah kalau kita punya di sini, oke, sini. Kalau ini kita punya si A, luasnya si A, maka ini D-nya si A. Luasnya si B, maka ini D-nya si B. Oke, sehingga kita punya lagi persamaan ini bisa kita coret, 1/4-nya hilang, B-nya hilang, sehingga kita punya D1 dibagi dengan D2 dikuadratkan. Oke ya. Nah, kita jadi punya persamaan ini. Oke, sehingga A-nya si A, karena kita punya A dan B, maka di sini jadinya adalah DA dan DB. Oke. Jadi perbandingan A itu berbanding lurus dengan D kuadrat. Berikut kita diketahui lagi panjang A itu LA sama dengan 2 kalinya si B LB. Ditanyakan adalah berapakah perbandingan tetapan gaya. Di sini kawat bersifat elastis, maka tetapannya berarti tetapan pegas, ya. Ditanyakan K-nya si A dibanding K-nya si B itu berapa? Oke. Dari sini kita turunkan dulu. Kita punya dari modulus elastisitas. Kita turunkan dulu dari jawab ya. Modulus elastisitas itu E. Modulus elastisitas. Saya memakai E di sini biar sama dengan buku pegangan kalian. Modulus elastisitas E. E itu adalah F kali panjang awal A dikali perubahan panjang. Oke, sehingga kalau kita punya di sini E-nya si A itu sama dengan E-nya si B. Tadi kita punya EA sama dengan EB. Jadi ini F. Ini kita ginikan dulu. Jadi kita dekatkan dulu. F per delta L ini L0 per A. Jadi kita punya di sini nih. Kalau F per delta L itu kan K nih. Oke, jadi ini adalah K.
Oke, sehingga persamaan ini berarti E itu sama dengan K kali L0 per A. Jadi kita punya. Oke ya. Jadi persamaan ini kita akan masuk ke tadi yang sudah kita punya, sehingga langsung saja ya kita pakai perbandingan K karena kita udah punya perbandingan. Jadi E itu sama dengan K, E sama dengan K kali L0 per A, sehingga K, maka kita punya K sama dengan dari persamaan ini, maka E akan sama dengan K L0 per A. Oke, jadi sini berarti K sama dengan E kali A dibagi dengan L0. Ya, kita punya K-nya A dibanding K-nya si B akan sama dengan tadi E A per L0. Ini juga E A per L0. Bedanya di mana? Kalau ini kita punya A ini, maka kita di sini punyanya si A, ini punyanya si A, ini punyanya si A. Ini punyanya si B, ini punyanya si B, ini punyanya si B. Oke, nah seperti itu. Karena E-nya sama, maka ini boleh kita coret. E-nya sama, dan ini kita coret. Yang si B tadi ya, di sini ya. Oke, ini boleh kita coret. Jadi kita tinggal punya dari persamaan ini adalah A per L0. Nanti A per L0, ininya si A, ini A, ini hati-hati L0-nya di bawah, A-nya si B. Jadi kita punya persamaan seperti itu. Ya. Oke, tinggal masuk saja sekarang. Berarti A-nya si A berapa? A-nya si A dibanding A-nya si B. A-nya si A dibanding A-nya si B dikali L0B. L0B L0B dibagi dengan L0-nya. Kita masukkan tadi yang kita punya berapa? A-nya si A banding A-nya si B. Berapa tadi? Nah ini, DA per DB dikuadratkan. Oke, ini sama dengan ini jadinya DA per DB dikuadratkan. Tadi yang kita punya dari atas. L0-nya si B, L0-nya si B tadi L0B, di mana L0-nya A adalah 2 kali L0-nya B. DA per DB, DA tadi berapa? DA tadi 3 kali ya, 3 kali diameter B. Sehingga ini adalah 3 DB dibagi dengan DB dikuadratkan dikali L0-nya B, 2 L0B. Terus ini berarti tinggal dicoret. Ini hilang, begitu. Jadi tinggal 9 dibagi dengan 2. Oke, kita punya di sini berarti K-nya A dibanding K-nya si B sama dengan 9 banding 2. Satuannya kan satuannya sama ya, jadi kita tidak punya satuan karena untuk perbandingan saja. Oke, nomor 1. Oke, nomor 2. Sebuah kawat logam dengan diameter 1,25 mm dan panjangnya 80 cm digantungi beban bermassa 10 kg. Ternyata kawat tersebut bertambah panjang 0,51 mm. Oke. Dari soal ini kita mempunyai berbagai besaran dengan satuan yang belum setara. Jadi langkah pertama kita adalah menyetarakan satuannya sehingga kita mudah untuk penyelesaiannya. Oke, kita mulai. Nomor 2. 2 ya. Dimiliki kawat. Diketahui kawat.
Kawat, karena dia berupa benda elastis, maka kawat itu bisa diasumsikan sebagai sebuah tegang. Gitu ya. Jadi kawat dengan diameter 1,25 mm. Ini berarti 1,25 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian panjangnya, berarti ini yang dimaksud adalah panjang awal 80 cm, sama dengan 80 dikali 10 pangkat min 2 meter. Diganti beban bermassa, ternyata kawat bertambah panjang, berarti delta L bertambah panjang 0,51 mm. Oke, 0,51 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, terus masanya berapa tadi? 10 kg. Konsekuensi dari ini, maka W-nya itu sama dengan M kali G. Berarti dia 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Nah, ini sebagai F-nya, bagi gayanya. Oke, ditanyakan soal itu menanyakan apa sih? Ditanyakan yang A itu tegangan. Tegangan itu berarti tau. Yang B itu regangan. Kalau regangan itu E kecil. Yang ketiga, yang C adalah modulus. Modulus yang atau modulus elastisitas itu E. Buku lain bisa menuliskan dengan Y karena modulus yang dengan Y boleh sama, panggilannya sama. Oke, ya kita jawab ya. Kita jawab dari nomor 1 yang A sekarang. Yang A tadi ditanyakan adalah yang A tegangan. Tegangan itu konsepnya torsi, bukan torsi ya, kita pakainya tau itu sama dengan gaya perluasan. Jadi gayanya berapa? Tinggal masukkan jadi tabungnya 100 per A-nya merupakan luas lingkaran, berarti 1/4 pi d kuadrat. Jadi 100 dibagi dengan, masuk aja, 1/4, pi-nya 3,14, D-nya tadi 1,25, 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Oke, silakan dihitung dengan kalkulator boleh. Ini kita akan mendapatkan berapa jadinya tuh? 1/4 pi d kuadrat 100 dibagi ketemunya, kalian boleh pakai kalkulator ya, 0,81 kali 10 pangkat 8. Oke, atau 8,1 10 pangkat 7 boleh. Satuannya apa? Satuannya mengikuti Newton per F itu Newton, A itu meter persegi. Nah, ini tegangannya. Oke. Kemudian yang B kita punya regangan. Regangan itu apa sih? Regangan itu E. E itu perbandingan dari perubahan panjang dengan panjang awal. Jadi kita punya perubahan panjangnya tadi berapa? Perubahan panjangnya adalah jadi 0,51 10 pangkat min 3. Panjang awalnya 80 10 pangkat min 2. Oke. Di sini satuannya meter dan meter. Jadi regangan dia nggak punya satuan karena meter dibagi meter, sentimeter dibagi sentimeter, jadi nggak punya satuan. Oke. Ini boleh kita tuliskan sebagai 51 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 1. 51 dibagi 8 berapa? 6,375 gitu ya, kali 10 pangkat min 4. Sekali lagi regangan tidak punya satuan.
Oke. Kemudian yang C. Yang C tadi apa? Modulus Young atau modulus elastisitas. Itu E itu apa sih? E itu adalah perbandingan dari tegangan dengan regangan. Udah, kalau kita sudah punya tinggal masuk saja. Tegangannya berapa tadi? 0,81 10 pangkat 8 dibagi dengan 6,375 10 pangkat min 4. Ketemunya 81 dibagi berapa tuh? 1,27 kali 10 pangkat 11. Satuannya apa? Satuannya mengikuti tegangan. Karena regangan nggak punya satuan. Newton per meter. Nah, itu untuk yang nomor 2. Sampai di sini ya. Oke, sekarang nomor 3. Ya, kita mulai. Nomor 3. Sebuah pegas memiliki panjang 50 cm saat digantung vertikal. Pada saat diberi beban seberat 30 Newton, pegas bertahan panjang 55 cm. Berapakah konstanta pegas dan panjang pegas ketika gaya dikenakan padanya sebesar 45 Newton? Oke, dari soal ini kita bisa melihat bahwa pegasnya itu satu. Pegasnya tetap. Kalau pegasnya tetap, maka konstanta pegasnya sama. Karena ya, diketahui nomor 3. Diketahui. Jadi ada sebuah pegas nih ya. Kalau dia tuh panjang awalnya tadi berapa nih? 50 cm. Ini itu L. Ini 50 cm. Ketika diberikan beban sebesar berapa tadi? Sebesar 30 Newton. Ini berarti ini F-nya karena itu W-nya ya. 30 Newton itu dia bertambah menjadi 55 cm. Berarti dia ini panjangnya jadi 55 cm. Berarti ini L-nya. Dengan demikian, maka delta L-nya berapa? Delta L-nya adalah dari sini. Oke, berarti delta L-nya adalah sama dengan 55 dikurangi 5 cm. Itu untuk delta L-nya. Oke. Kemudian berapa konstanta pegas dan panjang pegas ketika ditarik gaya sebesar 45 Newton. Jadi pertanyaannya adalah ditanyakan ketika dia diberikan ketika F-nya itu bukan lagi 30 tapi 45 Newton, maka berapakah K-nya, berapakah delta L-nya, perubahan panjangnya berapa? Oke, tadi sudah kita bicarakan bahwa karena pegas yang digunakan itu satu, hanya bebannya yang diganti, maka dari soal itu pegasnya adalah tetap atau sama. Pegasnya sama, sehingga K-nya itu sama atau tetap, K-nya sama. Jadi untuk kasus 1 dan kasus 2, yang ini tadi adalah kasus 1, yang ini kasus 1, yang ini kasus 2, itu adalah K-nya sama. K1 sama dengan K2. Yuk kita lihat dulu. Coba di sini ya. Oke, hukum Hooke itu F sama dengan K kali delta L boleh, delta X boleh. K dikali perubahan panjang. Ya, jadi F-nya tadi berapa? Untuk kasus 1 ini 30 sama dengan K, delta L-nya ada 5 cm, berarti 10 pangkat min 2. Sehingga K-nya sama dengan berapa nih? Ini
dengan ini ya, jadinya tinggal 6 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2, sehingga K-nya sama dengan 6 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 600. Satuannya adalah K itu F per delta L, sehingga Newton per meter. Ini untuk K-nya. Ya, jadi K-nya ketemu. Sedangkan untuk kasus 2, sekarang kita gunakan kasus 2. Jika F-nya sama dengan 45 Newton, pegasnya sama, berarti K-nya sama. K-nya tadi kita gunakan untuk, jadi K-nya yang ini. Nih, K-nya yang ini. Kita gunakan F sama dengan delta L-nya berapa? Berarti F sama dengan K kali delta L. F-nya sama, F-nya 45, K-nya 600, delta L. Sehingga delta L itu sama dengan 45 dibagi dengan 600. Berapa tuh? 45 dibagi 6. Dibagi 6 kali 10 pangkat min 2. Berapa? 45 dibagi 6 dibagi 45 dibagi 6 itu dibagi 3 ketemunya 2, dibagi 3 ketemunya 15, sehingga dimiliki adalah delta L-nya sama dengan 7,5 10 pangkat min 2 meter atau 7,5 cm. Kemudian untuk nomor 3. Berikut nomor 4. Seutas kawat sepanjang 1 meter ditarik dengan gaya 4 Newton. Luas penambang kawat tersebut 2 mm persegi dan modulus elastisitasnya 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Pertanyaannya, hitunglah pertambahan panjang kawat akibat gaya yang diberikan. Dari soal ini pun kita punya satuan yang belum setara. Jadi alangkah baiknya kalau kita setarakan dulu untuk memudahkan solusi. Berikut nomor 4. Nomor 4 diketahui kawat sepanjang 1 meter. L0 sama dengan 1 meter. Ditarik dengan gaya F sama dengan 4 Newton. Sedangkan luas penampangnya 2 mm persegi. 2 mm persegi berarti milimeter ke meter naik 3. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Oke, modulus elastisitasnya E 10 pangkat 10, satuannya Newton per meter. Ditanyakan berapakah perubahan panjang delta L akibat gaya yang diberikan. Oke, ya. E modulus elastisitas itu F L0 per A kali delta L. Tinggal kita masuk karena kita udah punya semua. Ya. Jadi, atau kita mau nyatakan dulu delta L boleh, sehingga kita punya bentuk tunggal. Delta L sama dengan yang delta L ini naik ke sana, sehingga yang E ini jadi turun. Ini F, L0 tetap, delta L-nya naik, E-nya turun. Jadi, E dikalikan. Itu jadi F-nya tadi berapa? F-nya 4, L0-nya 1 dibagi dengan E-nya 10 pangkat 10 dikalikan 2, 10 pangkat min 6. Punya seperti ini, tinggal kita ada 2, ada 4. Ada 2, ada 4 ya. Nanti ini ada 2, ada 4, berarti tinggal 2.
2. 10 pangkat 10, 10 pangkat min 6. Berarti 10 pangkat 4 di bawah. Naik jadi 10 pangkat 10 pangkat 4 di bawah naik jadi 10 pangkat min 4. Satuannya meter. Berarti 2 10 pangkat min 2 cm atau 0,02 cm. Oke, begitu untuk yang nomor 4. Oke, berikut sebuah pegas nomor 5 ya, bertambah panjang 4 cm saat diberi gaya 10 Newton. Tentukan besar konstanta pegas. Nampaknya kalau ini tidak masalah ya. Nomor 5. Diketahui pegas bertambah panjang berarti delta L 4 cm. Saat diberikan gaya F sebesar 10 Newton. Ditanyakan berapakah besar konstanta pegas. Gampang banget ini ya. Hukum Hooke. Dari hukum Hooke itu bahwa gaya yang diberikan pada pegas itu sebanding dengan perubahan panjang. Nih, jadi F sebanding dengan perubahan panjang. Maksudnya, kalau F-nya semakin besar, ditariknya semakin besar, ditariknya semakin kuat dengan massa yang lebih besar, dengan Newton yang lebih besar, maka delta L-nya pun akan semakin lebih besar. Itu maksudnya ya, berarti F sebanding dengan delta. Oke, F-nya adalah 10. Hanya ditanyakan 4, hati-hati karena di situ cm, berarti tinggal di jadi 10 dibagi dengan 4, 10 pangkat min 2. Oke, ini 2,5 ya, 2,5 ya. Ya, jadi 2,5, 10 pangkat min 2 di bawah naik jadi 10 pangkat 2. Oke, kita punya K sama dengan 2,5 10 pangkat 2. Satuannya apa? Newton per meter. Kita boleh juga 2,5 kali 10 pangkat 2 itu berapa? 250 ya. Oke. Untuk nomor 5.